Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan kembali disapa dan diteguhkan oleh sabda Tuhan. Oleh karena itu marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, Allah yang maha pengasih dan maha pemurah. Di saat ini Tuhan kami sadar bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Oleh karena itu Tuhan kami mau mempergunakan hidup kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yesus menjanjikan penolong. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Judas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa yang tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu Pentakosta merupakan minggu sukacita dan merupakan minggu penggenapan akan janji yang telah disampaikan oleh Yesus Kristus. Pentakosta yang sering sekali dikatakan hari ke-50 setelah Kristus bangkit dari kematian, maka Yesus akhirnya mengutus penghibur yaitu Roh Kudus untuk menemani, untuk berdiam bersama dengan orang-orang yang percaya. Kalau kita melihat dalam peristiwa Pentakosta yang dikatakan dalam Alkitab kita, dalam Kisah Para Rasul pasal 2, di mana orang-orang yang menerima urapan Roh Kudus itu, mereka berkata-kata sesuai dengan pemberian Roh itu. Dan yang luar biasanya, oleh karena perkataan mereka, oleh karena khotbah mereka, salah satunya khotbah
yang luar biasa yang dipertunjukkan oleh Simon Petrus. 3.000 orang pada saat itu bertobat. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana Yesus memberikan sebuah pengajaran yang sangat berharga kepada para muridnya. Dalam pengajaran ini sesungguhnya, kalau kami melihat ada dua hal besar yang dipertunjukkan oleh Yesus. Hal yang pertama yang diajarkan oleh Yesus, bahwa orang-orang yang percaya kepadanya atau para pengikutnya, yaitu harus hidup di dalam kasih. Kasih yang dipertunjukkan oleh Yesus. Kasih yang sudah diaplikasikan oleh Yesus. Bahkan kasih yang membuat setiap orang terselamatkan dari dosa. Itulah yang akan hidup dipraktekkan setiap orang yang percaya di dalam Kristus. Yesus katakan dalam ajarannya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong." Bahkan dikatakan oleh Yesus dalam hukum kasih, yaitu bahwa setiap orang yang percaya, yang hidup di dalam Tuhan, harus memegang teguh perintah atau firman Tuhan itu sebagai pembuktian daripada bahwa kasih Kristus benar-benar menguasai dan mengendalikan kehidupannya. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, dalam pengajaran Yesus di dalam kebenaran firman Tuhan ini, yaitu tentang penolong, Roh Kudus. Yesus dalam pengajarannya ini dia katakan bahwa ia akan mengirimkan seorang penolong yang menyertai orang-orang percaya. Bahwa orang-orang yang percaya itu tidak akan ditinggalkannya seperti yatim piatu. Yesus mengutus penolong itu. Itu juga bagian daripada kebesaran kasih Allah yang tidak pernah terputus. Dari kitab Perjanjian Lama ke zaman Yesus. Bahkan setelah Yesus naik ke surga, penolong yaitu Roh Kudus. Itu satu kesatuan kasih yang dipertunjukkan oleh Tuhan kepada dunia dan manusia. Dan kasih itu tidak pernah putus. Dan kasih itu tidak pernah berhenti. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus dalam pengajarannya yang kedua, bahwa dia akan mengutus penolong, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang menjadi kekuatan orang-orang yang percaya untuk hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus inilah yang akan mendorong setiap orang yang percaya untuk terus mempertahankan iman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa pertolongan daripada Roh Kudus, manusia tidak akan mampu melakukan kebenaran tanpa pamrih. Sekali lagi Bapak Ibu, Roh Kudus yang mampu mengajari manusia, membimbing manusia, mengasihi tanpa pamrih. Kalau tanpa Roh Kudus, orang akan mengasihi dengan pamrih, sebab akibat. Tapi kasih Kristus sesungguhnya tidak demikian. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam Minggu Pentakosta ini diberikan tema yang sampai kepada kita, yaitu peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Apa yang harus kita lihat ketika Kristus memberikan pengajaran akan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus? Tujuannya apa? Tujuannya sangat jelas,
supaya setiap orang yang percaya itu jangan lari imannya, jangan terputus juga kasihnya, supaya setiap orang yang percaya itu terhisap di dalam kasih Kristus itu. Nah, apa menjadi peran daripada Roh Kudus itu? Itulah yang diajarkan oleh Yesus. Roh Kudus itu menjadi penolong bagi kita, pengarah bagi kita, pembimbing bagi kita. Roh Kudus akan senantiasa mengajari kita, membimbing kita untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, untuk tidak melakukan dosa lagi dalam kehidupan. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita menyadari bagaimana Roh Kudus benar-benar bekerja di dalam kehidupan kita, maka kita akan melakukan kebenaran di dalam hidup ini. Roh Kudus itu akan membimbing kita, mengarahkan kita untuk terus hidup di dalam pengenalan akan Kristus, untuk hidup akan kebenaran Kristus itu sendiri. Dan pekerjaan Roh Kudus itulah yang terjadi di dalam peristiwa Pentakosta di gereja mula-mula. Oleh karena Roh Kudus yang bekerja, 3.000 orang menjadi percaya. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana peran Roh Kudus ini dalam kehidupan kita? Maka peran Roh Kudus dalam hidup orang-orang yang percaya, yaitu mengajarkan setiap orang untuk saling mengasihi. Bukan persoalan apa Bapak Ibu? Bukan persoalan engkau pintar berbahasa lidah. Bukan persoalan engkau pintar berdoa dan lain sebagainya. Jadi Roh Kudus inilah yang mendorong kita untuk terus mengasihi. Mengasihi musuh, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan Allah. Roh Kudus ini harus benar-benar aktif dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika di Minggu Pentakosta ini kita percaya bahwa kita itu sudah dicurahkan Roh Kudus, sudah diurapi dengan kuasa Tuhan. Nah, ini harus benar-benar real di dalam kehidupan kita. Harus benar-benar kita yakini. Kalau tidak kita yakinin Bapak Ibu, maka kita tidak akan pernah bisa hidup di dalam Tuhan. Baik di tengah-tengah keluarga dan lain sebagainya. Maka yakinilah bahwa Roh Kudus itu yang membimbing kita untuk mengasihi. Bahwa Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Sama seperti yang dikatakan oleh Yesus bahwa dunia ini tidak mengenal Roh Kudus itu. Makanya dunia ini berusaha terus merongrong iman percaya kita. Berusaha terus menyangkal. Bahkan kami jujur Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa kali lewat komentar-komentar di dalam khotbah yang kami sampaikan, banyak hujatan-hujatan yang kami terima secara khusus. Banyak orang-orang berusaha mengatakan bahwa Alkitab ini tidak menjadi sebuah kebenaran, bahwa Kristus tidak menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kami mau yakinkan kepada kita, Alkitab kita meyakinkan kepada kita, Kristus dengan tegas mengatakan bahwa memang dunia ini tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Kristus, tidak mengenal Roh Kudus. Oleh karena kebencian. Nah, tapi kita Bapak Ibu yang sudah ditebus di dalam darah Kristus itu, maka kita harus mau diperintah oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Maka ketika kita mau diperintah oleh Tuhan, turutilah firman itu dengan segenap hati. Lakukan firman itu dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Pentakosta, turunnya Roh Kudus, sesungguhnya menjadi berita sukacita bagi kita. Kita menerima kasih yang sempurna, kita dikasihi oleh Tuhan, dan kita dibimbing untuk terus-menerus
hidup dalam kebenaran Kristus itu sendiri. Jangan lakukan dosa. Lakukan yang benar sesuai dengan kehendak Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus telah turun ke atas kami. Biarlah Roh Kudus itu membimbing dan memelihara kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.